Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus ditolak, aku mengandalkannya. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 16. Lalu keluarlah orang-orang Farisi ini dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita dengarkan pada hari ini adalah sikap orang-orang Farisi yang kesal pada Yesus, yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tindakan Yesus menurut mereka telah menodai hari Sabat, hari yang diperuntukkan Yahweh. Pada hari ini, orang Yahudi tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut hukum Sabat. Namun, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apakah hukum Sabat melarang orang berbuat baik? Karena tidak bisa menjawab pernyataan Yesus, mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Sebuah ancaman serius kepada Yesus. Yesus mengetahui maksud di dalam hati mereka. Lalu dia menghindar dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Berbeda dengan mereka, orang-orang banyak yang menyaksikan perbuatan baik Yesus itu justru disembuhkan. Namun, Yesus memberi peringatan kepada mereka agar mereka tidak memberitakan apa yang telah mereka alami karena puasanya. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah mendengar ungkapan ini. Kita tidak mungkin memuaskan hati setiap orang. Ada orang yang suka, tapi ada juga orang yang tidak suka. Belakangan ini kita dihebohkan dengan sosok yang menjadi bahan pemberitaan di media mainstream atau media sosial. Sosok Presiden ke-7
Beliau yang dianggap berhasil dalam memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dipertanyakan ijazahnya, dipertanyakan skripsinya. Jadi ada orang yang sangat senang dengan Presiden ke-7 ini. Tetapi juga ada sekelompok orang yang tidak suka. Itu hal yang biasa. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengalami hal serupa itu? Bukan hanya Yesus yang ditolak, tetapi para pengikutnya juga ditolak kehadirannya. Orang Kristen yang berusaha menghadirkan nilai-nilai baik dalam masyarakat, mereka memberikan bantuan untuk masyarakat. Mereka ditolak karena dianggap sebagai upaya kristenisasi. Apa yang baik untuk Yesus ditolak oleh orang-orang Farisi. Saudara-saudari terkasih, apa yang dicatat oleh penginjil Matius itu tidak ubahnya dengan ungkapan ini. Bagaikan makan buah simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu yang mati. Namun, hidup adalah sebuah pilihan. Kita harus membuat keputusan. Tuhan Yesus juga harus membuat keputusan menolong orang yang butuh bantuannya ataukah membiarkannya menderita. Kemungkinan untuk melakukan kebaikan itu ada pada Yesus. Dan Yesus memutuskan untuk menyembuhkan orang sakit itu sekalipun hari itu adalah hari Sabat. Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya dan para pendengarnya, manakah yang diperboleh pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Lukas bab 6 ayat 9. Orang yang memiliki nalar atau akal sehat pasti mengatakan yang boleh dilakukan adalah berbuat dan menyelamatkan nyawa orang. Pilihan Yesus adalah pilihan yang tepat, bukan? Risikonya ia mengalami penolakan dari orang-orang Farisi yang tidak senang dengan pilihan Yesus itu. Ia melanggar apa yang dilanggar oleh hukum Sabat. Mereka akhirnya juga memiliki niat jahat serta bersekongkol untuk membunuh Yesus. Menjadi orang baik ternyata bukan sebuah pilihan yang mudah, melainkan bisa menjadi ancaman bagi hidup seseorang saja. Saudara-saudari terkasih, namun perhatikanlah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu mendapat apresiasi dan penghargaan bagi mereka yang terbantu dan mengandalkan Dia yang bisa membantu dan menyelamatkan mereka. Orang-orang kecil yang sangat membutuhkan bantuannya, yaitu mereka yang sedang sakit. Mereka itu ingin mengalami anugerah kesembuhan seperti orang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Maka mereka pun mengikuti Yesus dan mengharapkan Ia berkenan menyembuhkan mereka
dari sakit yang sedang mereka derita. Usaha mereka tidaklah sia-sia, sebab mereka semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah sebuah pilihan, sekalipun orang-orang yang ada di sekitar kita mencemooh kita dengan berkata, "Kok maunya dibohongi? Yesus kan manusia biasa." Tetapi bersama Santo Paulus kita mau bersaksi kepada semua orang, memilih Yesus bukanlah keputusan yang keliru atau salah. Mengikuti Yesus keputusanku. Percaya padanya adalah pilihanku. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang boleh ngomong apa saja, tetapi bagiku Kristus adalah jaminan hidup yang kekal. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang menyediakan tempat di surga bagi kita yang mengandalkan Dia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku akan setia pada Yesus sekalipun ada penolakan dan ancaman kepadaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus telah memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada kami untuk tetap dan selalu berbuat baik sekalipun ada penolakan dan ancaman. Didiklah kami untuk setia kepada Yesus yang memperjuangkan kebaikan dan keselamatan manusia, sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.